pagi anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Mem harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana, kalian sudah siap? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Siswa mampu menjelaskan cara menjaga kelas agar tetap bersih. Siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas. Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola. Semua warga sekolah harus menyadari pentingnya menjaga kebersihan sekolah, ya, sehingga lingkungan sekolah bersih dan sehat. Ruang kelas, halaman sekolah, dan kamar mandi harus selalu dijaga kebersihannya, ya. Nah, perhatikan teks percakapan berikut ya. Nah, ibu guru mulai masuk ke dalam kelas. Anak-anak menyambut dengan gembira. Nah, ibu guru berkata, "Selamat pagi anak-anak." Anak-anak menjawab, "Selamat pagi Bu Guru." Bu Guru, anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Anak-anak, sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Rani, kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Ibu guru menjawab, "Bagus Nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan?" Rudi menjawab, "Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu." Ibu guru menjawab, "Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya Nak." Nah, dari percakapan ini, cakapan ini menceritakan tentang apa? Ya, tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih ya. Nah, bagaimana ya membersihkan pekarangan sekolah ya. Nah, kamar mandi juga harus dibersihkan ya. Nah, peralatannya yang dibutuhkan ya ada sikat ya, ada gayung ya. Nah, air ya untuk membersihkan kamar mandi. Bagaimana dengan kalian? Ya, kalian juga harus begitu ya. Harus membersihkan lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah harus bersih dan sehat ya. Nah, amati gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, ini adalah cara-cara kita membersihkan sekolah kita, ruang kelas kita ya. Nah, ini bagaimana? Sekolah harus disapu ya. Papan tulis harus dibersihkan. Setiap pembelajaran selesai ya, papan tulis harus bersih ya. Nah, jendela juga harus dibersihkan biar tidak banyak debu. Kalau banyak debu, kita akan sakit ya, kena flu ya. Nah, begitu juga meja ya harus dibersihkan, kursinya harus dibersihkan, dilap ya. Nah, kalian harus melakukan kebersihan di kelas kalian, di sekolah ya, harus menyapu, membersihkan papan tulis, membersihkan kaca ya, semua harus dibersihkan ya. Nah, cara menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, seperti gambar tadi ya, yang sudah diceritakan tadi ya. Nah, sekarang adalah melatih kelenturan ya. Nah, kelas yang bersih sangat nyaman untuk dijadikan tempat
berkegiatan. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas yang bersih. Salah satunya adalah melatih kelenturan tubuh. Nah, tujuan latihan ini adalah agar tubuh lentur dan tidak kaku, ya. Nah, kalau tubuh kaku semua sakit, gak enak ya. Nah, banyak cara untuk melatih kelenturan tubuh, ya. Nah, perhatikan. Yang pertama adalah gerakan persendian leher, ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk melemaskan leher kita? Nah, ya. Nih, salah satu gerakan persendian leher adalah memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, posisinya berdiri, kedua tangan di pinggang ya. Kaki dibuka sedikit ya. Nah, putar leher 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri ya. Nah, itu cara melakukan gerakan persendian leher. Selanjutnya adalah gerakan persendian lengan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, perhatikan sikap berdiri tegak. Ya, kaki dibuka selebar bahu ya. Nah, rentangkan kedua tangan ke depan. Nah, lalu putar persendian lengan ke depan, kemudian ke belakang ya. Diputar tangannya ya. Nah, itu cara melakukannya. Nah, selanjutnya adalah dengan cara gerakan persendian pinggang ya. Nah, ini ada 2 cara ya. Nah, salah satu gerakan persendian pinggang adalah membungkukkan badan. Cara melakukannya adalah ini yang pertama, perhatikan. Jika badan berdiri, kaki sedikit dibuka ya. Terus bungkukkan badan ke bawah, tangan lurus ke bawah. Ya. Nah, lakukan 4 kali ya, 4 hitungan. Nah, selanjutnya adalah gerakan meliukkan badan ya. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, sikap badan berdiri tegak ya, kaki dibuka ya, selebar bahu. Angkat kedua tangan lurus ke atas ya. Lalu liukkan badan ke kiri dan ke kanan secara bergantian ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara ya meregangkan otot. Meregangkan otot. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk meregangkan ya persendian-persendian ya, biar tidak kaku. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ya. Nah, ya, kenapa kita harus menjaga kebersihan ya? Nah, tubuh kita ini bukan milik kita lagi ya. Nah, tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Ya, nah, Allah adalah kudus, suci. Makanya tubuh kita juga harus bersih, sehat ya. Makanya kita harus menjaga kebersihan agar tubuh kita bersih dan sehat. Kita berolahraga agar sehat. Nah, tidak hanya bersih secara jasmani saja, tapi juga rohani ya, bersih hati dan pikiran kita ya. Nah, kalau hati kita kotor, tidak bersih, Tuhan tidak mau tinggal di dalam tubuh kita. Padahal tubuh kita adalah apa? Bait Roh Allah, di mana Allah tinggal di dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita bukan milik kita sendiri, ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pola barisan bangun datar ya. Nah, perhatikan bentuk bangun berikut ya, bangku ya. Nah, bangku ini kan sebuah bangku ya. Perhatikan atasnya ini. Nah, atasnya ini berbentuk persegi panjang ya. Nah, perhatikan ya, seperti ini bentuk persegi panjang. Persegi panjang bisa dijadikan persegi panjang
Nah, persegi panjang adalah merupakan bangun datar ya. Nah, permukaan bangku berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang merupakan bangun datar. Nah, persegi panjang dapat membentuk pola tertentu saat digabungkan dengan bangun datar yang lain ya, akan membentuk pola barisan bangun datar. Nah, perhatikan contohnya. Nah, ya, nih. Ini ada persegi panjang dan segi 5 ya, akan membentuk pola barisan bangun datar persegi panjang dan segi 5 ya. Persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5 ya. Nah, persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5 ya. Nah, selanjutnya. Nah, polanya perhatikan. Persegi panjang, segi 5, segi 5. Nah, polanya ya. Ulangi lagi. Persegi panjang, segi 5, segi 5 ya. Lagi, diulang lagi. Persegi panjang ya, segi 5, segi 5 ya. Nah, lagi ya. Ini polanya adalah persegi panjang, segi 5. Diulang lagi, persegi panjang, segi 5. Lagi, persegi panjang, segi 5 ya. Membentuk sebuah pola barisan bangun datar. Nah, sekarang kita berlatih ya. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 bangun datar, yaitu persegi, segi 5, dan segi 6 ya. Perhatikan, persegi, segi 5, segi 6. Diulang lagi, persegi, segi 5, segi 6 ya. Lagi, persegi, selanjutnya setelah persegi, ya segi 5. Setelah segi 5, segi 6 ya. Nah, selanjutnya. Ini ada segi 5, polanya perhatikan. Segi 6, segi 6, persegi. Ya, polanya perhatikan. Segi 5, segi 6, segi 6, persegi. Ya, kita ulang. Segi 5, segi 6, segi 6, terus persegi ya. Nah, di sini setelah persegi, ya segi 5, terus segi 6 ya. Nah, kalau ini ada 4 bangun datar ya. Nah, ini namanya trapesium ya. Nah, ada trapesium segi 6 ya, persegi dan segi 5 ya. Perhatikan ya polanya. Trapesium segi 6, persegi, segi 5 ya. Kita ulangi. Trapesium segi 6 ya, setelah segi 6 ya persegi. Setelah persegi ya segi 5. Oke, kita ulangi ya. Trapesium segi 6, persegi dan segi 5. Oke. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan memberkati.